Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Utari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya guru bahasa Inggris di SMP IT Robani Sintang, Kalimantan Barat. Dalam kali ini, saya akan melaksanakan praobservasi, di mana tujuan praobservasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan guru yang akan saya supervisi di dalam kelas, baik itu tujuan, strategi, dan model di dalam pembelajaran yang akan disampaikan nanti di dalam kelas. Tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini saya ditemani rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bapak Dedi Jayanto. Waalaikumsalam Ibu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini Pak Dedi, seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa yang tadi saya sampaikan di awal, tujuan kita melakukan observasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan Pak Dedi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi menurut Pak Dedi ini, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Dedi lakukan nanti di dalam kelas? Oke, baiklah Bu Tari, pertanyaan tadi bagaimana tujuan yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas, kebetulan nih Bu Tari, di kelas saya lagi pembahasannya materi tentang sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana, dan juga yang terakhir sholat sunnah jenazah. Nah, tujuannya adalah yang saya harapkan nantinya adalah bagaimana peserta didik saya itu nanti mampu memahami secara materi dan juga mampu menerapkan secara praktek di kehidupan keseharian. Nah, seperti itu Bu Tari. Oke, wah bagus banget ya Pak ya. Luar biasa sekali ya Pak Dedi, sudah menggambarkan tujuan pembelajaran yang sangat rinci. Oke, baik. Jadi nih Pak Dedi, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang kita bahas, menurut Pak Dedi, apa saja area pengembangan yang perlu disiapkan nanti ketika berada di kelas? Nah, untuk area pengembangan ini saya akan menggunakan ya seperti biasa kita gunakan di kurikulum Merdeka, yaitu ada dua jenis pengembangan area. Yang pertama, yang paling penting adalah pengetahuan, dan selanjutnya ada keterampilan. Bagaimana kedua-duanya ini perlu tercapai, akan ada nanti strategi yang berproses di dalamnya agar pengembangan dari dua ini bisa kita terapkan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak tidak hanya paham saja secara materi, namun mereka juga paham secara prakteknya. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi luar biasa sekali ya Pak Dedi, sudah menggambarkan area tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan nanti dengan sangat jelas, baik itu di bagian area pengembangan pengetahuan maupun area pengembangan keterampilan. Oke, baik Pak Dedi. Jadi dalam mencapai tujuan area tersebut nih, menurut Pak Dedi, strategi apa yang akan Pak Dedi siapkan untuk melakukan itu semua nanti di dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, strategi yang digunakan, saya akan menggunakan strategi kooperatif yang dimana nanti para peserta didik akan dijadikan beberapa kelompok. Nah, kelompok ini akan terbagi menjadi beberapa kriteria. Jadi dalam satu kelompok yang saya bagikan ini tidak menyeluruh semuanya anak pandai, tidak menyeluruh anak semuanya ini kurang, tapi akan saya kolaborasikan. Di tiap-tiap kelompok ini akan saya buat ada anak yang pandai, ada anak yang biasa, dan juga anak yang lambat secara pengetahuan materinya. Nah, jadi yang saya harapkan nantinya adalah supaya mereka bisa sama-sama belajar dan tidak ada lagi yang namanya anak tidak percaya diri akan kemampuan dirinya. Jadi yang tidak bisa, anak yang kurang pandai, yang belum pede, bisa bertanya kepada teman sejawatnya yang siswa yang cepat tanggap terhadap materi, seperti itu.
Oke, jadi strategi yang Bapak ingin ingin lakukan nanti itu seputar pembelajaran kooperatif ya, di mana di situ berkolaborasi lah antara peserta didik satu dengan yang lain. Karena nanti ini sangat penting. Kenapa? Kita juga mengedepankan atau endingnya, ke arahnya adalah bagaimana prakteknya sih sebenarnya. Yang penting mereka prakteknya bisa dan juga ya sampailah pada kesadaran diri mereka sendiri ketika hal itu terjadi di lapangan, mereka bisa gitu. Jadi tidak hanya saja secara pengetahuan, tapi juga prakteknya. Saya harapkan mereka mampu untuk menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sudah mulai tergambar nih ya pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian Bapak juga tadi saya mencermati bahwa adanya keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional tadi di pembelajaran PAI. Oke, jadi sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna gitu di dalam kehidupan peserta didik itu yang kita harapkan ya Pak Didi ya. Oke. Mungkin ada sedikit tambahan ya Bu Tari. Bagaimana cara mereka melakukan, tentunya ini merupakan hal yang harus diberikan kepada anak-anak dari seorang guru adalah pendampingan. Karena ini kan kaitannya dengan praktek-praktek ya, terutama praktek sholat. Tentunya perlu lebih ekstra lagi melihat dari segi gerakan, bacaan, dan juga adab-adab mereka lah ketika melakukan sholat tersebut. Benar sekali. Jadi itu tambahannya lebih ekstra. Mungkin ini merupakan pertemuan yang sedikit panjang lah pada materinya dan juga beberapa pekan ke depan. Nah, untuk melakukannya ya mungkin saya akan melibatkan anak-anak yang cepat daya tanggapnya untuk mencari informasi-informasi dan diberikan kepada teman-temannya. Jadi nanti tugas akhir saya hanya sekedar mengawasi sejauh mana daya serap mereka dari berbagai informasi tersebut. Jika sudah baik, maka akan saya katakan sudah baik. Jika ada yang perlu penyempurnaan, maka akan saya sempurnakan. Seperti itulah cara kerja dari strategi dan juga model pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Sudah mulai tergambar ya pembelajaran diferensiasinya bahwa bahwa menyesuaikan kebutuhan peserta didik di kelas tadi ya. Oke, luar biasa Pak Didi sudah menggambarkan semuanya secara rinci dan jelas. Nah, selanjutnya pada observasi kita hari ini nih, bagaimana perasaan Pak Dedi dan kira-kira apa aja nih hal manfaat yang Pak Dedi rasakan setelah diobservasi? Nah, untuk perasaan saya ini tentunya sangat bersyukur, sangat bahagia dan senang sekali telah diobservasi oleh Ibu Tari terkait tentang proses pembelajaran yang ada di kelas. Dan untuk manfaat yang bisa kita ambil dari observasi ini adalah tentunya sebagai media informasi, sebagai media pengembangan diri, dan dari setiap guru lah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terutama kita juga mendukung penuh ya program pemerintah bagaimana mereka menerapkan atau menyuarakan tentang merdeka belajar ini supaya belajar lebih merdeka dan anak-anak juga merasa ceria seperti itu. Luar biasa ya Pak Didi, sudah dipersiapkan dengan matang, kemudian juga tadi kita sudah membahas perasaan juga dan manfaat juga apa yang nanti ketika dilakukan di lapangan itu mendapat gambaran lah ya nanti akan. Oke Pak Didi, jadi kira-kira ini kapan jadwal pelaksanaan untuk masuk? Jadi sehingga saya bisa melakukan observasi di dalam kelasnya Pak Didi nanti. Untuk jadwal observasi mungkin nanti bisa dilakukan pada jam mapel PAI itu sendiri. Dan nanti di kelas 8 Ibu Tari ada mapel PAI pada jam kedua, yaitu ada 2 jam pelajaran. Nanti Ibu Tari bisa melakukan observasi pada jam tersebut dan hari tersebut. Oke, baik Pak Didi. Nah, nanti kita akan masuk sesuai jadwal dari Pak Didi, mengikuti jadwalnya si Pak Didi untuk nanti
Dedi melakukan supervisi akademik di Siap. kelas. Siap. Semangat ya Pak Dedi ya. Selalu semangat. Semangat ya. Oke, demikianlah praobservasi kita hari ini. Jadi pada sesi praobservasi ini bertujuan untuk mempersiapkan Pak Dedi sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang baik, sehingga ketika Pak Dedi melakukan pembelajaran nanti, Pak Dedi sudah mendapatkan gambaran-gambaran ketika mau melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Oke, sampai ketemu di observasi supervisi akademik Pak Dedi. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di observasi supervisi akademik bersama saya Tri Untari SPD dan rekan saya Dedi Jayanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.